Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan sehingga kita masih dapat melakukan program belajar dari rumah, di mana anak-anakku sekalian ketahui bersama bahwa pada saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi saya harap anak-anak sekalian tetap menjaga 3M. Jadi mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak supaya kita semua bisa terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini tidak terasa kita sudah masuk ke percobaan keempat, yaitu pengereman motor induksi 3 pas secara langsung atau biasa diistilahkan dengan plugging. Anak-anakku sekalian perlu ketahui bersama bahwa sistem plugging ini pada dasarnya sama dengan sistem maju mundur. Jadi rangkaian dayanya sama, tinggal yang membedakan nanti itu kalau menjalankan motor induksi 3 pas maju mundur. Jadi pada saat motor dalam keadaan mundur, maka motor selamanya akan bekerja. Jadi maju, kemudian diberhentikan, kemudian putarannya diubah menjadi mundur. Jadi pada posisi mundur, maka motor selamanya akan mundur. Nah, kebalikannya untuk sistem plugging, pada kondisi motor membalik arah putarannya, itu motor hanya bekerja sesaat saja. Jadi motor hanya bekerja sesaat, tidak selamanya bekerja. Nah, kondisi inilah yang mengakibatkan motor berhenti. Jadi awalnya dia putar kanan, setelah itu motor diberhentikan sesaat. Jadi dia akan tersentak, kemudian motor akan berhenti. Ya, jadi perbedaannya di situ. Nah, baik, kita akan membahas lebih dalam bagaimana gambar rangkaian daya atau rangkaian utama dari pengereman motor induksi 3 pas secara plugging ini, kemudian bagaimana rangkaian kontrolnya. Kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita masuk dulu ke gambar rangkaian daya. Jadi sini judul yang keempatnya, pengereman motor induksi 3 pas secara langsung atau biasa diistilahkan dengan plugging. Untuk sistem ini sama dengan pada saat kita melakukan uji coba menjalankan motor induksi 3 pas maju mundur secara otomatis. Nah, di situ ada dua, otomatis secara langsung dan otomatis secara tidak langsung. Nah, untuk plugging ini hanya direkomendasikan untuk motor-motor yang berdaya kecil, yaitu di bawah 5 kW. Untuk motor-motor yang berdaya besar itu tidak disarankan. Ya, karena bisa berakibat fatal bagi motor jika tetap dilakukan pengereman secara plugging. Ya. Jadi intinya juga di situ ya, perlu digarisbawahi itu. Jadi sistem plugging ini hanya disarankan untuk motor-motor yang berdaya kecil, yaitu di bawah 5 kW. Untuk yang besar tidak disarankan. Oke, kita masuk ke yang pertama adalah gambar rangkaian utama atau rangkaian daya. Jadi rangkaian daya.
atau rangkaian utama. Untuk rangkaian daya atau rangkaian utama itu sama dengan gambar rangkaian pada sistem maju mundur. Jadi kita gunakan dua kontaktor 1 dan kontaktor 2. Kontaktor 1 fungsinya untuk putaran maju dan kontaktor 2 untuk putaran mundur. Jadi gambarnya sama. Fase R, S, T. Kemudian kita butuh pengaman hubung singkat. Bisa kita gunakan NAB, MCCB atau LCD, ya. Kemudian kontaktor magnet K1, ini kontaktor magnet. Kemudian overload kemudian terakhir adalah motor. Motor 3 fas, ya. Nah, kemudian ini kontaktor 1, kita gambar kontaktor 2. Fungsinya kontaktor 2 adalah untuk membalik arah putaran motor. Ya, kemudian sisi masukan input itu misalnya R, S, T, atau bisa juga 1, 2, 3. Nah, sedangkan pada sisi output kita pertukarkan dua pasanya. Jadi misalnya yang tetap adalah 1, berarti terminal 2 ke 3, kemudian terminal 3 ke 2 dipertukarkan, ya. Atau R yang tetap berarti S bagian outputnya, S ke T, kemudian yang T kontaktor 1 ke S kontaktor 2. Sini kasih butuhkan. Ini dan yang ini ke tengah. Jadi bisa juga di tengah ke pinggir, kemudian pinggir ke tengah, ya. Nah, ini adalah rangkaian daya atau rangkaian utama dari pengereman motor induksi 3 pas secara plugging atau membalik arah putaran motor 3 pas, sama, ya, karena rangkaian dayanya sama. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian kontrol. Bagaimana rangkaian kontrol untuk mengoperasikan motor induksi 3 pas atau melakukan pengereman motor induksi 3 pas secara langsung itu. Jadi gambar rangkaian itu seperti ini. Jadi kita ambil salah satu pasa R, S atau T. Misalnya kita ambil pasa R, kemudian masuk pengaman hubung singkat, rangkaian kontrol. Jadi rangkaian kontrolnya juga harus diamankan dengan pengaman hubung singkat. Misalnya kita gunakan di sini adalah MCB, sebuah MCB 1 pas. Kemudian Tor 9596. Tor 9596. Kemudian tombol off. Kita gunakan NC-nya. Kemudian tombol on.
Kemudian NC kontaktor 2. Jadi harus diseri dengan NC kontaktor yang lain. Jadi kalau misalnya di sini yang terhubung adalah kontaktor 1, maka sebelumnya masuk ke koil kontaktor 1 harus diseri dengan NC dari kontaktor 2. Ya, kita sudah jelaskan pertemuan sebelumnya, fungsinya itu adalah sebagai interloop. Ya, jadi ketika kontaktor 1 bekerja, maka nanti kontaktor 2 tidak bisa bekerja. Demikian pula sebaliknya, jika kontaktor 2 bekerja, maka kontaktor 1 berikutnya tidak bisa bekerja. Jadi saling mengunci. Ini harus diseri dengan NC kontaktor yang lain. Kemudian koil kontaktor 1 negatif ya. Negatif, ini di atas salah satu pasar. Di MCB MCB satu pas, kemudian tor, kemudian off, kemudian on, NC kontaktor 1, kontaktor 2, ya, NC kontaktor 2, kemudian kontaktor 1. Nah, ini untuk posisi maju ya. Kita kunci ini ya, kita kunci. Untuk pengunci NO kontaktor 1 diparalel dengan tombol on. Jadi supaya ketika motor kita jalankan itu selamanya motor akan berjalan. Ya. Nanti mati ketika tombol off ditekan. Jadi sekarang ini sudah jalan ini motor. Kalau kita tekan tombol on, ya motornya sudah jalan. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana caranya supaya motor ini pada saat kita tekan tombol dia akan berhenti. Nah, caranya kita gunakan saja tombol off yang ada, tombol off tadi. Kita gunakan tombol off, tapi kita gunakan yang kontak NO-nya. Off di sini kan kita gunakan kontak NC. Fungsinya untuk memutuskan, ya. Nah, di sini untuk memberhentikan kita gunakan kontak NO dari off tersebut. Jadi ketika kita tekan off, maka kontaktor 1 berhenti bekerja. Ya, kontaktor 1 berhenti bekerja karena kita gunakan NC di sini. Namun terhubung pada sisi kontaktor 2. Jadi pada saat kontaktor 1 berhenti bekerja, maka NC-nya kontaktor 1 akan terhubung dan bersamaan dengan tadi ketika off ditekan, dia akan menghubungkan sumber ke kontaktor 1, kontaktor 2 sehingga kontaktor 2 bekerja. Nah, pada saat itu motor akan membalik putarannya. Namun hanya sesaat karena tombol off ini hanya ditekan sesaat. Jadi kita tidak boleh menekan tombol off terlalu lama. Jadi kita menekan off sebentar saja, tap. Nah, ya, tap, kita tekan tap, mati kontaktor 1, bekerja kontaktor 2, membalik putaran. Kita lepas dan motor berhenti. Jadi berarti kita ambil di sini. Sini ya. Off, kita ambil NO-nya. Kita ambil NO-nya. Berarti ini ada terhubung ya. Nah, kita kasih tanda seperti ini, berarti ketika off ditekan, putus, ini terhubung. Ya. Putus, terhubung. Kemudian masuk ke NC kontaktor 1. Ini NC 1. Ini off ya. Kemudian ke koilnya kontaktor 2. K2. Ya. Jadi rangkaian kontrolnya kira-kira seperti itu. Jadi misalnya dijelaskan ini ketika MCB on kan. Jadi sumber tekanan itu sudah sampai di input dari on. Jadi batasnya itu sudah sampai di sini, kemudian di sini. Belum sampai ke bawah. Ya.
Jadi batasnya itu sampai di sini saja. Nah, ketika on ditekan, karena kontaktor 2 tidak bekerja, berarti di sini tetap terhubung. Jadi ketika on ditekan, K1 bekerja, mengunci NO, kontak NO-nya K1 akan terhubung, sehingga meskipun tombol on ini dilepas, maka kontaktor tetap bekerja karena sumber arus atau tegangan itu melalui kontak NO dari kontaktor 1. Dia sudah tidak melalui tombol on. Meskipun tombol on dilepas terbuka, tegangan itu lewat di sini atau arus itu lewat di sini ya. Arus lewat sini, NO kontaktor 1, kemudian masuk di kontak NC2, kemudian ke koil K1 sehingga koil K1 tetap bekerja. Begitu ya. Nah, ini pada saat kondisi motor bekerja. Nah, bagaimana cara pada saat kita akan membalik putaran? Nah, pada saat kita akan membalik putaran motor ini, kita tinggal menekan tombol off. Jadi tombol off tinggal kita tekan. Tap, lepas off-nya, kontak NC-nya lepas, maka otomatis K1 berhenti bekerja. Ya, K1 berhenti bekerja, sementara kontak NO dari off tadi akan menyambung, akan terhubung, sehingga arus itu akan diteruskan melalui NC1. Karena NC1 ini yang tadinya terbuka menjadi tertutup karena kontaktor 1 sudah tidak bekerja, sehingga meneruskan ke koilnya K2. Koilnya K2 bekerja, maka motor akan membalik putarannya. Membalik putarannya hanya sesaat ketika tombol off ditekan. Ketika tombol off dilepas, maka membalik arah putaran tadi ini juga akan berhenti. Seperti itu. Jadi motor tidak akan berputar ke kiri terus-menerus, tapi dia berputar hanya sementara. Sementara di sini, yaitu pada saat motor akan berhentikan. Nah, namun kalau misalnya kita lakukan pada motor-motor yang berdaya kecil, biasanya pada saat kita berhentikan, nanti itu motor akan tetap berputar ke kiri, ya, tidak langsung berhenti. Ya. Tapi kalau motor-motor besar kita gunakan, misalnya yang berdaya-daya atau yang ukurannya lebih besar, biasanya dia akan langsung berhenti. Apalagi motor itu melayani beban, nah maka motor akan langsung berhenti. Tapi kalau motor tidak dilayani dengan beban, biasanya motor akan tetap berputar. Tapi bukan motor itu bekerja bukan karena terhubung dengan arus, tapi karena putarannya tadi itu, putaran motor pada saat dihubungkan dengan sumber tegangan kemudian berhenti, dia akan berputar terus. Jadi bukan karena terhubung dengan sumber, tapi karena dia ingin tetap mempertahankan putaran yang awalnya ketika motor itu terhubung dengan sumber tegangan. Jadi kalau dipegang langsung bisa berhenti. Ya. Jadi anak-anak sekalian, mungkin itu gambar rangkaian daya dan gambar rangkaian kontrol dari membalik arah putaran motor listrik, atau dalam hal ini yaitu pengereman motor induksi 3 pas secara langsung atau plug-in. Jadi kalian sekalian, kalau misalnya kalian sudah paham betul sistem maju mundur, saya rasa untuk pengereman ini tidak ada masalah ya. Ya, tidak ada masalah. Karena pada prinsipnya itu sama. Nah, cuma perbedaannya kalau tadi membalik arah putaran itu terus menerus. Kalau untuk pengereman itu hanya sesaat. Ya, sesaat di sini adalah putaran mundurnya. Ya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke trainer.
Jadi kita akan uji coba di sana bagaimana cara memasang rangkaian kontrol dan rangkaian daya pada motor induksi 3 pas. Baik, anak-anakku sekalian, saya sudah berada di depan trainer. Kita langsung uji coba gambar rangkaian daya dan gambar rangkaian kontrol yang sudah kita gambar sebelumnya di papan tulis. Jadi kita lanjut saja. Pertama kita akan merangkai rangkaian daya. Jadi sama dengan yang sebelumnya kita lakukan. Jadi fasa R kita ketemukan dengan fasa R, atau di sini kita tinggal melihat warna saja. Jadi kalau misalnya kabelnya sudah kita gunakan 3 warna, merah, kuning, hitam, jadi merah-merah, kuning-kuning, hitam-hitam, supaya tidak salah ya. Kuning, kuning, kemudian hitam, hitam, hitam. Ini pada sisi inputnya, pada sisi input. Jadi ini pada sisi input. Kemudian pada sisi output. Nah, tadi dijelaskan pada sisi output 2 pasannya dipertukarkan, berarti 1 yang tetap. Misalnya yang tetap adalah yang warna merah, berarti merah-merah. Seperti yang tetap ini ya, merah-merah. Nah, sementara 2 diantaranya itu kita pertukarkan. Jadi kuning ke hitam, kemudian yang hitam di sini kontaktor 1 hitam ke warna kuning pada kontaktor 2. Nah, gambar rangkaian dayanya seperti ini saja. Ya, jadi energi kontaktor, tor, motor. Ya. Ini kontaktor 2. Sekarang kita masuk ke rangkaian kontrol. Nah, untuk rangkaian kontrolnya kita ambil salah satu fasa R, S atau T di bagian outputnya yang sini ya. Dan kita tidak memiliki MCB satu pas, jadi kita ambil keluaran dari NAB. Misalnya kita ambil fasa R tadi sana ya. Misalnya fasa R berarti yang warna merah. R masuk di tor 95. Jadi masuk ke tor 95. Kemudian 96 kita ambil yang C ya. 6 masuk di tombol off. Yang EC-nya karena dia fungsinya adalah untuk memberhentikan. Berarti kita ambil yang kontak EC-nya. Kemudian keluarannya off ke tombol on. On. Kemudian tombol on, keluarannya tombol on ke NC-nya kontaktor 2. Jadi keluarannya on ke NC-nya kontaktor 2. Keluarannya on ke NC-nya kontaktor 2. Kemudian keluarannya NC kontaktor 2 baru masuk ke koil kontaktor 1. Kemudian negatif. Ini kita hubungkan dengan negatif. Yang warna biru ya. Ya. Nah. Kemudian ini belum ada penguncinya. Ya. Ini belum ada penguncinya. Jadi kalau saya tekan tombol on ini, motor sudah bisa bekerja. Cuma tidak terkunci. Ya, jadi kalau saya uji coba ini, NAB saya naikkan, saya on-kan, kemudian saya tekan tombol on. Jadi kalau saya tekan tombol on, motornya akan bekerja, namun tidak tetap atau terus-menerus bekerja. Dia hanya bekerja
ketika tombol on ditekan. Kalau tekan tombol on dilepas, dia akan juga berhenti. Ketika tombol on ditekan, jadi motornya akan bekerja zat ketika tombol on ditekan. Kalau tombol onnya dilepas, maka motornya juga akan berhenti karena penguncinya belum ada ya. Jadi kalau saya tekan, motor bekerja, saya lepas, motornya juga berhenti bekerja karena penguncinya tidak ada ya. Sekarang kita kunci. Kita kunci, caranya adalah NO dari kontaktor 1 itu kita paralel dengan tombol on. Paralel ya. Saya di sini. Nah, sehingga kalau misalnya saya tekan, motornya akan selamanya bekerja. Kecuali tombol off ditekan, maka dia akan berhenti. Nah, motor bekerja terus-menerus. Off, mati. On, jalan. Off, mati. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana cara pengeremannya. Jadi untuk pengereman kita gunakan kontak NO. Kontak NO-nya tombol off. Jadi kita hubungkan ini, kemudian keluaran ini baru ke NC-nya kontaktor 1. Ini keluarannya ke NC kontaktor 1. Kemudian keluarannya NC kontaktor 1 baru ke koilnya kontaktor 2. Kemudian negatif. Nah, selesai. Nah, jadi kalau misalnya kita operasikan, kita tekan tombol on. Nah, motornya bekerja. Ketika kita ngerem, kita tinggal menekan tombol off. Jadi tombol off ini kita tinggal tekan saja. Nah, namun jangan lama-lama ya. Tekan. Nah, berhenti. Jadi ulang, kanan, tekan. Nah, langsung motornya berhenti bekerja. Dan tekan. Jadi tekan on. Ketika kita melakukan pengereman, kita tekan off. Nah, jadi ada sentakan. Kemudian motor berhenti. Jadi awalnya putar ke kanan, pas ditekan tombol off, dia ke kiri, tak. Kemudian berhenti. Jalan, kemudian, nah, berhenti. Jadi saya kira begitu untuk percobaan kita kali ini, yaitu melakukan pengereman motor industri 3 pas secara langsung atau sistem plugging. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada kesempatan hari ini, anak-anak sekalian dapat mengerti, bisa dipahami, dan seperti biasa jika ada hal-hal yang kurang dipahami bisa langsung nantinya bertanya ya. Tinggal tulis pertanyaan kemudian kirim ke grup ya. Mungkin hari ini cukup sekian dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya anak-anakku sekalian.